Film romantis India memang selalu menarik dan memukau, apalagi film dengan genre romantis dibarengi dengan action yang cukup mumpuni. Tapi bukan hanya itu aja, banyak film India yang menarik lainnya. Ada yang bertema cinta, biografi, peperangan, sampai ada film India yang bertema kerajaan. Cukup banyak film India yang bertema kerajaan, ada yang digarap dengan serius, ada juga yang digarap dengan dana yang cukup besar, ada yang kuat di cerita dan lain sebagainya. Oke, masih bersama gue lagi Are, and welcome back to the next cinema channel. Mungkin genre yang bakalan kita bahas ini sering banget kalian request, dan gue sorry banget baru bisa bawainnya sekarang. So, buat kalian semua yang baru datang di channel ini, pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, langsung aja mari kita masuk ke list filmnya. Film yang berfokus pada pernikahan yang mengandung unsur politis. Cerita romantisme serta action yang cukup memacu adrenalin juga bakalan mewarnai jalan cerita dari filmnya sendiri. Jodha Akbar mengisahkan tentang Raja Barmal, ayah dari Jodha, yang menawarkan Jodha pada Akbar dengan tujuan untuk menghindari peperangan dengan kerajaan Mughal. Kehadiran Jodha juga ternyata nggak disenangi oleh Maham Anga, sang ibu asuh dari Raja Akbar. Maham Anga ini yang membuat perpecahan sehingga membuat Jodha harus kembali ke istananya itu. Tapi pada akhirnya Jodha harus membujuk kembali Akbar dan memenangkan hatinya itu. Judul film ini sendiri mungkin gak asing banget buat kalian semua, karena serialnya aja dengan judul yang sama tapi pemeran yang beda tayang di salah satu stasiun TV swasta Indonesia, dan itu memberikan rating yang cukup bagus pada saat itu. Di film ini juga Hrithik Roshan tampil beda dengan mengenakan berbagai pakaian kerajaan, dan yang pasti pertarungan yang sangat menakjubkan. Sang sutradara Ashutosh Gowariker juga tetap memberikan kisah cinta yang cukup romantis oleh dua karakternya tersebut, dan cerita yang coba ditawarkannya sendiri juga tetap solid dan berjalan dengan sangat baik berkat akting semua pemerannya. Jodha Akbar tayang perdana pada 15 Februari 2008. Film yang berhasil memberikan chemistry yang kuat antara pemerannya ini berhasil mendapat rating dari IMDb sebesar 7,5 dari 32.000 pengguna akun serta dilabeli R. Masih film lawas yang gak boleh kalian lewatkan. Dibintangi aktor papan atasnya India sendiri, filmnya bakalan menawarkan kisah perjuangan seorang pendekar demi negaranya sendiri. Veer bercerita tentang Veer Pratap Singh, seorang pangeran Pindari. Veer ingin melanjutkan perjuangan ayahnya, yaitu Prithvi Singh, yang dikenal sebagai seorang prajurit hebat dalam pembebasan India dari pemerintahan Inggris. Veer berjuang memimpin gerakan Pindaris untuk melawan Inggris sendiri. Dia ingin membebaskan kerajaan Alia, Madafgar, dan kerajaan India lainnya dari cengkraman kolonial Inggris. Tapi niat Veer ini dianggap sebagai ancaman oleh Raja Madafgar, yaitu Gyanendra. Anil Sharma menurut gua sutradara yang cukup bisa diandalkan. Bagaimana dia menampilkan scene-scene kerajaannya itu cukup detail dan enak dipandang mata. Cerita yang coba ditawarkannya juga cukup menarik dan bisa membuat penontonnya sedikit menambah wawasan tentang India sendiri. Apalagi dimainkan oleh aktor yang biasa bermain di film romance, tapi kali ini agak sedikit berbeda dan ada bau-bau action yang cukup kompleks. Salman Khan layaknya aktor yang gak boleh kita ragukan lagi soal aktingnya itu. Dia cukup lihai untuk bertarung ataupun saat adegan-adegan lainnya. Veer tayang perdana pada 22 Januari 2010. Film perjuangan seorang anak ini berhasil di rating IMDb sebesar 4,6 dari 8.000 pengguna akun serta dilabeli PG-13. Film bertemakan kolosal dan perang ini ternyata menitik beratkan kisah tentang cinta layaknya Romeo dan Juliet. Bukan sekedar cobaan yang menghalangi cerita cinta mereka, tapi bagaimana cara wanita mengorbankan dirinya untuk mendapatkan pujaan hatinya itu. Bajirao Mastani berkisah tentang Bajirao, seorang Perdana Menteri Kerajaan Maratha, didatangi oleh Matani yang meminta untuk menyelamatkan kerajaan kecilnya itu. Kegigihan dari Mastani sendiri membuat Bajirao menikahi Mastani. Padahal Bajirao sudah memiliki istri bernama Hasibai. Kehadiran Mastani membawa pertentangan tersendiri di keluarga Bajirao. Terlebih karena Mastani memiliki budaya dan agama yang sangat berbeda dengan Bajirao.
Nah, mungkin buat kalian yang baru menonton film India tentang kerajaan, di awal-awal film kalian akan sedikit boring, tapi itu tenang aja, nggak bakalan lama karena kemunculan karakter yang sangat memukau bakalan membawa kalian semua ke jalan cerita yang benar-benar cukup kompleks. Penampilan Deepika Padukone sendiri di film ini sangat keren dan bisa gue bilang berkelas, apalagi dipasangkan dengan Ranveer Singh. Damn, itu keren banget sih. Untuk actionnya sendiri memang di film ini kurang ya. Kalian lebih akan diperlihatkan kisah cinta antara Bajirao dan Mastani yang cukup intens. Tarian dan nyanyian khas India juga turut mewarnai film kerajaan yang satu ini. Sutradara kawakan India yaitu Sanjay Leela Bhansali berhasil memberikan kisah romansa yang cukup manis dan seru untuk ditonton. Bajirao Mastani tayang perdana pada 18 Desember 2015. Film perang bertemakan kerajaan yang dibalut dengan romantisme yang cukup manis ini berhasil mendapatkan rating dari IMDb sebesar 7,2 dari 35.000 pengguna akun serta dilabeli R. Salah satu film yang sangat ditunggu-tunggu pada saat itu. Selain ada nama aktor keren dan papan atas yaitu Hrithik Roshan, cerita yang coba ditawarkannya sendiri juga cukup menarik dan diarahkan juga oleh sutradara yang cukup terkenal. Mohenjo-daro menceritakan tentang Sarman yang datang ke Mohenjo-daro. Awalnya Sarman hanya ingin berdagang, tetapi dia menemukan bahwa masyarakat di Mohenjo-daro mendapatkan perlakuan semena-mena dari pihak kerajaan yang dipimpin oleh Maham dan anaknya Monja. Di kota ini Sarman bertemu dan jatuh cinta dengan Chani, seorang wanita yang dijadikan simbol keberkahan sang Dewi Sungai. Di kota Mohenjo-daro ini juga Sarman menjadi tahu identitas siapa sebenarnya tentang dirinya itu dan apa hubungan dia dengan Mohenjo-daro. Film yang sempat menimbulkan kontroversi karena cerita sejarah yang kurang akurat. Terlepas dari itu, film ini juga masih menarik apalagi musiknya yang dibuat oleh komposer A.R. Rahman, sehingga membuat filmnya yang terasa biasa jadi lebih hidup. Aktor legend yaitu Hrithik Roshan untungnya tampil sangat memukau dan bisa gue bilang berkat dia film ini jauh lebih menarik dan bikin penasaran aksi apalagi yang coba ditawarkannya. Scene-scene yang ditawarkannya juga cukup memanjakan mata apalagi kisah sedikit romantisme yang ditampilkan juga sangat manis dan gak bikin bosen. Mohenjo-daro tayang perdana pada 12 Agustus 2016. Film perang bertema kerajaan yang satu ini berhasil mendapat rating dari IMDb sebesar 5,6 dari 12.000 pengguna akun serta dilabeli R. Salah satu film India yang berhasil mengundang kontroversi. Maklum aja film ini mengambil cerita tentang Alauddin Khilji, seorang raja muslim abad ke-16 yang jatuh cinta kepada Padmavati, istri Raja Ratan Singh yang menganut agama Hindu. Padmavat mengisahkan tentang seorang ratu cantik yang tersohor bernama Rani Padmini atau dikenal juga sebagai Padmavati. Dia dipersunting oleh raja dari kerajaan Mawar bernama Ratan Singh. Konflik pun terjadi ketika ada seorang pengkhianat dari kerajaan Mawar diusir dan kemudian dia pergi ke Delhi, mengadu ke Sultan Alauddin Khilji memberikan kabar tentang kecantikan dari Padmavati. Sultan pun penasaran dan ingin mendapatkan Padmavati dengan berbagai cara. Sang sutradara yaitu Sanjay Leela Bhansali mampu menggarap filmnya menjadi sebuah sajian yang begitu menghipnotis. Seluruh elemen produksi film ini tergarap dengan nyaris tanpa celah. Mulai dari tata sinematografi yang mampu menangkap dan mempersembahkan deretan gambar berskala megah, tata rias dan kostum yang secara detail sukses membawa kembali penontonnya ke era abad 13, dan sampai tatanan musik dan deretan lagu dengan adegan koreografi yang memikat. Itu semua berhasil memberikan sentuhan yang emosional di berbagai adegan filmnya ini. Apalagi Deepika Padukone benar-benar tampil sangat sempurna. Kecantikannya sangat murni, apalagi sering memakai baju-baju kerajaan, itu menambah aura kecantikannya sendiri. Pokoknya buat kalian semua wajib banget nonton film ini karena cerita yang coba ditawarkannya juga cukup menarik dan bikin penasaran pastinya. Padmavat tayang perdana pada 25 Januari 2018. Film yang kembali mempertemukan pasangan asli ini yaitu Deepika dan Ranveer berhasil mendapat rating sebesar 7,0 dari 32.000 pengguna akun di situs IMDb serta dilabeli PG-13. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film action India bertema kerajaan dan dibarengi dengan bumbu romantisme yang cukup manis. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Are, see you in the next film.